Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala bada'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Waktu ujian syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu di musala Yayasan Insan Cendekia Adabi ini. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau hingga yaumil qiyamah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengkaji tentang penuntut ilmu, ya, nasihat untuk para penuntut ilmu dari kitab Diwan yang ditulis oleh Imam Syafi'i, ya, Imam mazhab dari salah satu dari empat mazhab, salah satunya bernama Imam Asy-Syafi'i. Beliau menyusun kitab yang berisi tentang ilmu, ya, dan juga hubungannya dengan adab, ya, adab penuntut ilmu supaya apa? Ilmunya nafi, ya, bermanfaat. Belajarnya apa? Berhasil, ya, belajarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, beliau kemudian memulai, ya, fadilah, ya, fadilah ilmu, ya. Dia mulai al-ilmu mafarasu kulli fahmin fa'if takhir. Ilmu adalah bibitnya dan sumber dari seluruh kemuliaan, ya. Beliau ilmu adalah bibit, ya, dan sumber dari seluruh kemuliaan. Oleh karenanya, adab wal view, berbanggalah. Apa kata beliau? Kita diperintahkan apa? Berbangga. Dengan apa? Ilmu. Orang sekuler yang tidak mau diatur dengan agama hidupnya, bangganya apa? Diletakkan kebanggaan itu kepada harta, kepada harta, kemudian kepada jabatan, ya. Lah kita dinasihati oleh beliau agar menata pikiran hati kita. Banggalah bila dimudahkan memperoleh ilmu, ya, sebagai sesuatu yang
istimewa ya, harus diletakkan pada posisi tertinggi dari bentuk-bentuk kebanggaan yang ada di dunia ini. Antum semuanya tata itu ya, lawan pemikiran-pemikiran sekuler itu dengan meyakini dan termasuk menjelaskan kepada umat bahwa bangga itu kalau punya ilmu, bangga itu kalau lulus dalam tingkatan tertentu, ya, berbangga dengan ilmu. Kemudian beliau nasihatkan juga, berhati-hatilah, jangan sampai engkau terluput dari bibit itu. Jadi bibit semua kemuliaan, coba. Kemuliaan itu kan banyak, akhlak ya. Kemuliaan kedudukan dalam pandangan manusia itu semuanya bibitnya apa, anak? Bibitnya ilmu. Tidak akan bisa mulia manusia itu, benar hidupnya, akhlaknya karimah, mahmudah kalau tidak dengan ilmu. Jadi mustahil mengharapkan, kalau bibit mengharapkan buah, berarti tanaman tanpa bibit ya mustahil. Seorang anak diharapkan oleh orang tuanya berakhlak mulia, ya kan? Sosialnya bagus, empati, humble, ya. Orangnya seperti Rasul lah, akhlak-akhlak Rasul itu, sidik, amanah, fatonah, tabligh, ya, dermawan. Tapi ya tidak dibekali ilmu, mustahil karena ilmu adalah bibitnya dan buahnya daripada ilmu itu akhlak mulia. Maka tidak ada sejarahnya dengan sendirinya berakhlak mulia tanpa tolabul ilmi, tanpa disekolahkan, tanpa dipondokkan, tanpa menuntut ilmu secara maksimal, full ya. Nggak hanya jam 2, jam 4, setengah 5. Itu diharapkan semakin banyak ilmu yang dipelajari setiap harinya, semakin banyak apa? Bibit-bibit kemuliaan ditanamkan pada diri santri, pada diri anak itu. Semakin ikhtiar menanamkan bibit itu, semakin besar peluang harapan anak itu menjadi baik, anak itu menjadi berakhlak mulia sebagai tujuan, ya. Muter-muter kemana-mana ya. Ibadah itu sebagai riyadhah, latihan, muara kepada innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Muaranya itu muara semua ibadah kepada penyempurnaan akhlak, ya. Bisa jadi sudah punya akhlak dermawan si Fikri, bisa jadi Zahid punya akhlak murah senyum, ya, rendah hati. Bisa jadi si Rizky anaknya begini, suka menolong. Akhlak-akhlak baik itu. Si bagus, jujur misalnya. Izam, apa akhlaknya yang paling menonjol? Ternyata setiap orang bisa jadi punya dominan, ya, atau hal yang paling menonjol dari akhlak mulia, tapi akhlak yang lain belum. Maka kemudian Islam hadir, Rasul diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk rahmat dan menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi ini seluruhnya. Wa ma arsalnaka kafatan linnas, tidaklah aku diutus kecuali untuk seluruh manusia. Dengannya para santri, betul-betul antum bersyukur, haflah ini, Naila betul-betul berada dalam sekolah yang fokus ilmu, ya, sehingga apa? Bibitmu itu, ya, bibitnya apa? Banyak,
yang diperoleh selama sekolah dalam capaian umur ya SD, lulus SD, wah ilmunya sudah banyak sehingga kemuliaan itu bisa terwujud, bisa tersemai ya, bibitnya bisa tumbuh berkembang yang seperti ya yang diharapkan menjadi indah ya kalau itu sebuah taman atau pohon berbuah, buahnya akhlak mulia. Kemudian beliau nasihatkan, Allah, ketahuilah bahwasanya ilmu tidak akan diperoleh oleh orang yang ambisinya pada makanan dan pada pakaian. Wa'lam bi annal ilma laisa yasluhu man hammuhu fi mad'amin aw malbasin. Ini pantangan ya, waspada. Orang yang akan berhasil dalam menuntut ilmu, ambisinya apa? Ambisinya ya ilmu, gitu loh. Pikirannya seneng kalau taklim, seneng kalau belajar, bukan senengnya pas istirahat atau pas nggak belajar, pas libur. Ya. Beda kalau pas masuk berjumpa dengan ilmu, dijelaskan ilmu oleh guru, membaca sendiri dalam buku-buku agama, dalam kitab-kitab, dia sangat antusias. Ambisi itu maknanya semangat, dia fokus, dia serius, sungguh ya, bukan pada urusan yang dilarang atau yang dihindari. Makanan, ambisinya makan, kuliner apa segala macam dicoba, tapi pas taklim nggak semangat ya. Ini pas makan semangat, atau pas shopping berarti apa? Pasar beli apa? Baju, mengikuti apa? Termasuk sandal, sepatu lah, jilbabnya lah, mengikuti tren, ganti-ganti terus. Di sini ada yang punya baju bertahan sampai 15 tahun. Ada nggak? Umurnya berapa itu Mbak Triana? Anak ada nggak? Ya nggak bisa ya. Kalau sudah dewasa, badannya sudah tidak berkembang, pertumbuhannya selesai, sudah nggak lagi nambah tinggi atau tambah besar. Ada yang punya baju sampai bertahan 15 tahun. Berarti apa? Dia seperlunya, dia yang penting menutup aurat, pantas, tidak pula baju apa yang membuat orang menghina, nyinyirin ya, bajunya kumel ya. Masih pantas dipakai, layak pakai. Sampai 15 tahun anak. Berarti dia apa cermat ya dalam memiliki barang itu, enggak sembrono sampai awet gitu. Kan dia bisa hemat, uangnya bisa untuk beli kitab, uangnya, anggaran bajunya bisa untuk bersodako, bisa untuk amal-amal soalnya bukan hanya urusan baju. Sampai 15 tahun itu kuat baju itu ya. Jelas ya? Ambisinya apa? Nah, bisa bilang ambisinya ilmu, bukan makan makanan, bukan apa? Pakaian berhias, bukan. Tetapi ambisinya ilmu. Bagaimana seorang penuntut ilmu memiliki kitab ya? Zahid punya kitab, punya kamus bahasa Arab, bahasa Inggris, buku-buku pelajaran akidah, fikih, ya nailah sirah punya. Bekal apa itu nanti? Diamalkan, kalau lupa dibaca, direview namanya apa itu Nabila, dibaca ulang. Dulu sudah dipelajari di kelas 4, sekarang kelas 5. Sekali-kali dibuka. Setelah itu diamalkan yang bisa diamalkan dan didakwahkan.
ya. Terus yang sudah dipelajari konsepnya, setiap hari apa Naila, tambah ilmu tambah amal. Setiap hari berangkat dari rumah saya menuntut ilmu. Jelas keica ini apa yang kau cari. Nah, pulang harus jelas dapat apa. Kalau orang berburu ya sering dianggap dipermisalkan seperti berburu ya, menuntut ilmu seperti berburu. Bawa alat-alatnya apa? Ya buku, pena, ya kan, peralatan belajar. Sampai sini ilmu dibagikan, dicari itu. Berarti apa? Santrinya aktif, gurunya menyiapkan, memfasilitasi, membimbing, mengarahkan, termasuk memberikan PR. Itu untuk kemudian menguatkan pembelajaran deep learning yang mendalam sampai pada penghayatan, bukan hanya pengetahuan, sampai pada memasukkan nilai-nilai itu yang baik ke dalam pribadi. Itu namanya internalisasi nilai, penyatuan nilai dari apa yang dipelajari wujud ke dalam diri dan diejawantakan dalam kehidupan sehari-hari, terpancar, terpantul akhlak mulia. Begitulah pendidikan, adanya penambahan ilmu, perubahan ya, penyatuan dan perubahan, memancarkan itu menjadi orang-orang yang membawa atau menebar kebaikan di muka bumi ini. Itulah orang yang sekolah, bukan nambah hari, nambah semester, malah tambah bandel ya, ini gagal ya. Nah, inilah kemudian nasihat pagi ini penting antum camkan dalam kehidupan ini untuk kemudian bekal ya, bagaimana akhirat itu ditentukan dunia ya. Apa yang kita upayakan, ikhtiarkan, tanam di muka bumi ini dalam kehidupan ini nanti berbuah di akhirat. Jadi hakikatnya dunia itu ya penting gitu ya, kita memahaminya secara benar. Sukses akhirat itu dari ikhtiar bagaimana belajar sungguh-sungguh di dunia ini. Alhamdulillah. Sudah ditulis ya, cek gurunya, sudah tulis belum? Apa tadi poinnya? Ilmu tidak akan bisa diperoleh oleh orang yang ambisinya pada makanan dan pakaian ya, bermewah-mewah ya. Orang makan aja harus nyari tempat yang pemandangannya bagus, akhirnya makannya jadi mahal ya. Baju juga tujuannya untuk menutup aurat, harus banyak hiasan-hiasannya jadi mahal ya, atau bahan-bahan yang dilapisi macam-macam ya, mahal. Itulah kemudian perkara-perkara duniawi ini bagi penuntut ilmu bukan menjadi prioritas. Prioritasnya tentu saja ilmu. Maka santri cek kitabnya nambah apa enggak, buku-buku agamanya nambah atau tidak ya, karena ilmu ada di buku. Kemudian maka ambillah untuk dirimu bagian yang banyak dari ilmu. Nah, diperintahkan oleh Imam Syafi'i apa? Perbanyak untuk ilmu, luangkan waktu untuk ilmu. Tuh, sampai sore ya haflah untuk ilmu. Jadi haflah berangkat jam 7 atau kurang, itu sampai sini setengah 8, pulang jam 4, sampai rumah setengah 5. Man kharaja fi talibil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Coba dihitung sebagai jihad. Dalam makna di sini apa? Jihad bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya. Dan tinggalkan, kata beliau, kenikmatan tidur, naum, ya, subuh tidur, fikri, jahit, tidak boleh, ya, tidak boleh di waktu-waktu yang makruh, bisa menyebabkan bodoh, bisa menyebabkan majnun, bahkan bingung. Waktu yang dilarang tidur kapan? Kecuali sakit doruri,
setelah subuh, kemudian setelah apa? Asar, tambah lagi apa? Setelah maghrib. Setelah maghrib tidak boleh tidur. Bagi orang-orang yang sehat, taklim, membaca Al-Quran, ya, belajar, atau makan misalnya seperti waktu puasa, lalu kemudian diisi kegiatan yang manfaat. Yang penting tidak boleh tidur. Kalau antum tidur, bisa apa? Linglung, ini pagi atau malam atau sore, nggak jelas, atau siang, bingungnya. Itu Ibnu Qayyim, ya, pakar pengobatan Islam, itu mengatakan bisa apa? Lama-lama error lah istilah kita itu, linglung, otaknya tumpul, ya, lemah otaknya karena tidur di waktu-waktu yang makruh sebetulnya. Alhamdulillah. Bisa jadi suatu hari nanti engkau hadir pada suatu perkumpulan, engkau menjadi pemuka dan kebanggaan di dalamnya, wahai para santri. Ustadz meninggal, ustazah meninggal, abi-abi meninggal, guru-guru meninggal, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Lalu siapa yang menggantikan? Kata beliau, suatu saat nanti antum setelah belajar akan menjadi pemuka, akan menjadi pemimpin umat, menggantikan tongkat estafet kepemimpinan sosial agama ini. Akan hadir di Masjid Rafa sebagai imam sholat, sebagai khatib, ya. Nanti pada akhirnya antum akan ditunjuk oleh umat, akan menjadi ustazah Naila. Bagaimana memahamkan umat akan pentingnya la ilaha illallah, pentingnya tauhid, ya, pentingnya ubudiyah, ibadah. Tujuan hakiki diciptakan manusia untuk beribadah. Sadarkan umat yang lalai, yang ghaflah, agar kembali ke jalan yang benar, mengikuti perintah-perintah Allah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Akan ada masanya itu. Maka sebelum antum mengalami waktu atau berada pada waktu itu, persiapkanlah, ya, berbekallah dengan ilmu. Masih muda, belajar, berbekal, menyiapkan diri. Nanti sudah dewasa, memimpin. Itu udah otomatis. Minimal memimpin rumah tangga. Jadi pendidikan diharapkan bagaimana Zahid mendidik anak dengan Nabi Zahid Kamil anak, untuk juga bagaimana nanti bisa anak Zahid Kamil itu mendidik anaknya lagi, menjadi guru anak, menjadi guru dari cucunya Nabi, kan begitu. Bagaimana ini haflah berpikir nanti, ya, bagaimana bisa mendidik anakmu haflah gitu, ya, yang kemudian turun, berarti ilmunya itu sampai kepada cucu dan seterusnya. Pikirannya begitu. Nggak sembarangan hanya sekolah, nggak jelas, ya, kesiapannya, ya, nggak siap, nggak tertata urutan kurikulumnya, bagaimana ke depan, untuk apa, ya, ilmu ini. Bukan hanya sekedar mencari apa nih nilai masuk, belajar nilai-nilai, ilmu untuk bekal, ya, kesuksesan kehidupan kelak, dan mempersiapkan bekal menuju kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Berikutnya beliau nasihatkan, ya, ra'aital alim sahibuhu karim. Kata beliau, saya melihat orang-orang yang berilmu, orang-orang alim itu mulia, ya. Apa nasihat Imam Syafi'i? Orang yang alim
mulia. Mulia ini ya berhubungan juga dengan bagaimana takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, orang-orang yang bertakwa. Takwa tidak bisa diwujudkan tanpa ilmu. Balik lagi ini ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu. Kata beliau, meskipun ia lahir dari orang tua yang rendah, Mbak Yulinya gimana? Boleh tinggal masuk aja biarin. Mana Mbak Yuli? Hah? Udah nggak usah? Udah biarin ya? Sudah diumumkan. Semua guru belajar. Meskipun ia lahir dari orang tua yang rendah dan tidak memiliki kemuliaan, orang tua yang rendah dan tidak memiliki kemuliaan. Jadi yang mulia di masyarakat orang yang kaya, orang yang punya keturunan raja-raja misalnya, ya, bangsawan, darah biru istilahnya. Ternyata apa? Bagi orang yang berilmu, beliau katakan mulia meskipun dari orang biasa atau rakyat atau orang miskin, ya, atau orang yang lemah, tapi apa? Anaknya itu berilmu. Anaknya berilmu, kemudian orangnya ikut termuliakan, ya. Karena apa? Karena ilmu, ya, ilmu yang ada pada anak itu, ya. Ilmu senantiasa mengangkat derajatnya, ya. Ra'aitul alim sahibuhu karim. Kemudian ilmu akan mengangkat, ya, derajatnya hingga para kaum terkemuka mengagungkan kedudukannya, sampai orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi itu juga menghormati siapa? Orang yang berilmu. Jadi gampang, ada manusia yang pengen jabatan, pengen dihormati, bersusah payah dia sampai membeli suara supaya menang. Jadi bupati, wali kota, gubernur, DPR supaya dihormati. Padahal gampang kalau dia mau dihormati, ya, ternyata jalannya dengan berilmu. Dengan sendirinya, ya, dalam pandangan syariat dia akan mulia. Orang berilmu itu. Kemudian mereka juga mengikutinya di setiap keadaan. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang memiliki kedudukan di muka bumi ini ternyata bisa mengikuti orang yang alim. Ya, laksana penggembala kambing yang diikuti oleh hewan gembalanya. Tuh. Orang yang berilmu itu bisa diikuti oleh siapapun, termasuk orang yang kaya, termasuk orang yang memiliki kedudukan, ya. Kalaulah bukan karena ilmu, maka para manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan. Siapa yang keliru dalam memperoleh kebahagiaan? Mereka yang tidak berilmu. Sangkanya kebahagiaan itu ada pada materi. Disangkanya kebahagiaan itu ada pada jabatan, ketenangan, itu ada pada kekayaan. Ternyata tidak. Ya, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan itu dengan mengingat Allah, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana orang-orang yang memiliki mutmainnah, ketenangan itu adalah dengan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dunia apalagi akhirat kalau tidak punya ilmu. Begitu pula mereka tidak akan mengetahui perkara yang halal. Perkara yang halal penting, syubhat harus dihindari.
Ini yang membawa kepada bahan bakar amal soleh. Makan halal, rezeki halal, ini akan mendorong beramal soleh. Amal soleh itu membawa kebahagiaan, menerangkan jiwanya, hatinya bercahaya lantaran beramal soleh, dia bahagia. Ya, lah kalau tidak belajar ilmu, tidak tahu yang halal, tidak tahu yang haram, makannya sembarangan, akhirnya apa? Masuklah makanan haram itu bercampur dengan darahnya jadi daging, membuat dirinya malas, membuat dirinya jauh ya dari ilmu, membuat isinya apa? Mendorong maksiat dan dosa. Ini masuk anak-anak yang sekolah ini biaya-biaya SPP-nya ya dari orang tua harus sumber yang halal. Itu anaknya biar bisa menerima ilmu, ya, menerima hidayah. Kalau sumbernya haram, anaknya tidak berhasil belajar. Itu kesimpulannya dari para ulama terkait keberhasilan menyekolahkan atau memondokkan anak. Perhatikan ya, kebersihan rizki ya, agar berhasil dalam belajar. Hadirin Allah, berikutnya belajarlah dengan sungguh-sungguh. Tulis man, mainan terus. Belajarlah dengan sungguh-sungguh karena tak seorang pun dilahirkan dalam keadaan berilmu. Berikutnya, tidak ada orang lahir ke dunia ini dalam keadaan berilmu. Ya, jadi belajarlah sungguh-sungguh. Tidak ada orang lahir ke muka bumi ini sudah berilmu. Dan orang berilmu tentunya tidak sama dengan orang yang bodoh. Ta'allam walaisal mar'u yuladu aliman walaisa ahu ilmin kaman huwa jahilun. Ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh karena tak seorang pun dilahirkan langsung dalam keadaan berilmu, dan orang berilmu tentunya tidak sama dengan orang yang bodoh. Derajatnya rendah dalam pandangan Allah, dan di dunia pun suka apa orang bodoh itu? Bikin masalah ya. Orang bodoh ini nyusahin gitu ya. Akhirnya apa? Kadang dibully. Goblok hidup ini ya. Dungu kata Rocky Gerung tuh, dungu gitu. Parah gitu ya. Nah, orang yang bodoh tentu tidak sama dengan orang yang alim atau orang yang berilmu. Kata beliau, sesungguhnya pemuka sesungguhnya pemuka suatu kaum yang tidak memiliki ilmu, maka ia laksana orang yang rendah saat dikelilingi pasukan yang besar. Sesungguhnya orang yang rendah di kalangan suatu kaum, jika ia memiliki ilmu, justru akan menjadi orang besar. Ya, ilmu diantaranya keutamanya ialah bagi orang yang berkhidmat terhadapnya, yakin ilmu itu sebagai prinsip hidupnya akan menjadikan manusia seluruhnya berkhidmat untuknya ya. Jadi karena punya ilmu, orang menghormati, bahkan mau berkhidmat. Tulis, orang akan membantunya, menolongnya, menghormatinya lantaran dia punya ilmu. Maka wajib bagi seseorang untuk menjaga kemuliaan ilmu sebagaimana manusia menjaga darah dan kehormatan dirinya. Alhamdulillah, para santri, dengan mulianya kedudukan orang alim, maka otomatis apa otomatisnya? Tidak mudah memperoleh ilmu. Kedudukan yang setinggi, semulia itu tidak gampang diraihnya. Di mana orang yang belajar, ya, santri yang menuntut ilmu akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, ya. Maka beliau nasihatkan, ada penuntut ilmu, isbir ala, bersabarlah atas pahitnya, pahitnya sikap guru yang enggak mengenakan, dibentak, dibodoh-bodohkan kadang, supaya terbelalak matanya tersadar,
supaya berubah menjadi cambuk ya, untuk melecut ya, memecut diri supaya melejit ya. Saya kok bodoh, malu saya harus berubah. Begitu Din, saya harus tunjukkan saya mampu untuk mempelajari ilmu ini. Apalagi bahasa Arab nih, mana Isyam? Berapa? Paling susah mana Umi Yulinya? Susah, harus ada PR supaya ingat. Ya, cuman tanpa PR ya lupa karena pelajaran banyak, ditumpuk-tumpuk, ditambah-tambah, yang tertimpa-timpa pelajaran lain nggak paham-paham. Maka diulang di rumah, ya. Maka diulang di rumah, bukan asal Gus. Di rumah itu disempatkan untuk memurojaah, selain hafalan juga memurojaah ilmu. Apa nasihatnya beliau barusan? Ya, hafal, bersabar dalam menuntut ilmu. Turunannya apa lagi? Ketika menghadapi guru, misalnya gurunya marah, misalnya Nabila, gurunya bisa jadi ngomongnya nyakitin, paham tuh ya? Memang sudah begitu. Kalau tidak tahan dengan pahitnya belajar, akhirnya akan menelan kebodohan selama-lamanya itu, ya. Karena kegagalan dalam memperoleh ilmu karena seseorang meninggalkan guru. Jangan pergi. Jadi anak nggak suka guru ini, ditinggalin, dia nggak dapat ilmu. Milih-milih guru yang cocok, nggak ada. Semua guru punya kelebihannya, ambil. Ada kekurangannya, manusiawi sebagai hamba Allah. Do'ful, orang-orang yang lemah pasti ada kekurangan. Sebagaimana santri juga. Ada pelajaran ini menguasai, pelajaran B tidak menguasai, pelajaran A menguasai, kan begitu. Ya, bersikap arif dan bijaksana, ya. Bersikap lapang dada sehingga tidak meninggalkan gurunya karena ada yang tidak cocok. Sudah dikutuk. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar sesaat saja, maka ia akan meneguh hinanya kebodohan sepanjang hayatnya. Ini sudah populer nih. Ya, coba ulangi lagi. Ini sudah populer ya, dari kitab Diwan Imam Syafi'i ini. Waman lam yazuk murrun ta'allubi sa'atan tajarra'a dzullan al-jahli tula hayatihi. Ini sangat terkenal. Ya, siapa yang tidak kuat, tidak sabar merasakan pahitnya atau beratnya belajar sesaat, kan belajar enggak selama-lamanya belajar terus, nanti saatnya mengajar ya. Masih lama mengajarnya dari belajarnya. Yang ingin jadi guru, ya. Maka ia akan menegur kehinanya kebodohan sepanjang hayatnya, tajarru'a dzullan, kebodohan kehinaan jahli. Hina jadi orang bodoh, ya. Tulah hayatnya, seumur hidupnya bodoh, terus awam, terus apa-apa enggak tahu, salah-salah beramalnya. Tidak dihormati karena kesalahannya, karena kebodohannya. Ya. Wa man lam yazuk murrun ta'allubi sa'atan tajarra'a dzulal jahli tula hayatihi. Kemudian beliau lanjutkan, siapa yang terluput dari belajar ilmu agama di usia muda, ya nak, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi, siapa yang tidak belajar, terluput belajar ketika usianya masih muda, maka kata beliau fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, takbirkanlah 4 kali sebagai petanda akan kematiannya. Jadi orang anak-anak muda, pemuda yang tidak belajar disuruh sholatkan mayit, kata Imam Syafi'i. Disuruh takbir 4 kali berarti apa? Disolatkan kematiannya, dia sudah mati hakikatnya. Dia sudah mati. Jadi kalau orang
hidup sampai dewasa tidak belajar di waktu mudanya itu mati sesungguhnya. Karena orang yang bodoh dalam agama hakikatnya seperti orang yang mati. Orang yang bodoh dalam agama itu hakikatnya seperti orang yang mati. Kemudian dilanjutkan, hakikat seorang pemuda demi Allah dengan ilmu dan ketakwaannya. Walatul fatah wallahi bil ilmi wat tuqa. Jadi hiasan termulia, terindah bagi seorang pemuda apa? Ilmu dan takwa. Walatul fatah wallahi bil ilmi wat tuqa. Idza lam yakuna la tibara idzatihi. Jika dua perkara ini tidak ada padanya, maka keberadaannya tiada gunanya, tiada artinya. Jadi pemuda hidup tanpa ilmu, tanpa takwa, tidak ada artinya hidupnya, nggak bermakna, nggak ada guna-gunanya. Meskipun seseorang mendapati kepayahan dan rasa pahit saat belajar, namun bila ia mendapatkannya pasti akan merasakan manisnya, bahkan melebihi kenikmatan dunia. Sebagaimana dikatakan, andaikan engkau merasakan manisnya ilmu, niscaya engkau akan mengutamakannya dan bersungguh-sungguh meraihnya. Jadi kalau ada malas-malas belajar santri ini, berarti dia belum merasakan lezatnya ilmu, belum merasakan manisnya ilmu. Kalau sudah, dia akan merasakan bahagia. Ya, jadi kalau tidak belajar sedih, kalau tidak menuntut ilmu merasa rugi, ya, merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Maka hari-harinya diupayakan dia mendidik jiwanya untuk terus bersabar, untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu. Sesuai dengan kadar kerja keras kata beliau, biqadril tadi untuk tasabu al ma'alu. Sesuai dengan kadar kerja keras maka akan memperoleh keluhuran, ketinggian, kemuliaan. Siapa yang mencari kemuliaan, niscaya ia akan begadang di malam hari untuk ilmu dan ibadah, termasuk ya kuat dia bangun untuk belajar di malam hari. Wa man talabal ula syaharul layali, dia kuat begadang untuk menelaah, mengulang-ulang hafalan, membaca, ya, memahami ilmu. Kemudian kata beliau, engkau, ya, siapa yang menginginkan keluhuran tanpa keletihan, kau pengen mulia tanpa letih, tanpa capek, tanpa lelah, maka sama saja ia menghabiskan umur untuk mencari sebuah kemustahilan. Gak mungkin santai-santai, mau pinter, mau alim, gak mungkin. Orang yang bisa alim pasti dengan berlelah-lelah, bersusah-susah, sampai mengurangi tidurnya di malam hari untuk belajar dan ibadah. Engkau menginginkan kemuliaan namun tertidur pulas, ya, pengen mulia tapi tidur pulas di malam hari. Padahal orang yang mencari kemutiara berharga ia akan menyelami lautan, ya. Orang yang mendapatkan mutiara itu ternyata dengan cara menyelami lautan, itu sebagai permisalan. Maka orang yang ingin mulia dengan ilmu pasti, ya, dia akan bersusah payah, dia akan berlelah-lelah, capek dalam belajar, ya, pulang sore, apalagi jahit PR, ya, berduduk pegel, ya, pengennya lari-lari, main bola. Nah, itu biasa hal-hal yang seperti itu kemudian menjadi apa? Ujian bagi santri dalam menuntut ilmu. Kata beliau, engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali memiliki 6 perkara. Ini sering disampaikan, diulangi lagi. Coba ditulis. Lan tanalal ilma itu illa bisitatin itu. Lan tanalal ilma illa bisitatin saumbiuka an tafsirha dibayani.
Engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku beritahu kepadamu rincian tafsil, ya, perinciannya dengan jelas. Yang pertama, zakaun. Apa? Cerdas. Maka yang apa nih? Power syndrome, Down syndrome yang kurang, yang akan bisa mendapat ilmu. Intelijensinya sekurang-kurangnya normal 90-an, kurang dari itu apa namanya idiot, yang bisa. Pertama apa? Dakaun artinya apa? Cerdas. Wahirsun. Hirsun ini apa? Semangat artinya rakus, tapi maksudnya semangat. Semangat sungguh ya, antusias ya. Itu yang kedua, Sudah tulis belum? 1, cerdas. 2, semangat. 3, wa ijtihadun. Apa itu? Bersungguh-sungguh usahanya, ikhtiarnya. Baca sampai 40 kali baru dihafal. Jangan menghafal, bacanya baru 2 kali pengen hafal, 3 kali bosen. 40 kali diulang-ulang. Watini wazaitun terus sampai hafal sendiri. Kalau pengulangnya sampai 40 kali, 60 kali, itu ulama memberikan metodenya begitu. Ya, pelajaran matematika anak dibaca lagi. Sampai akhirnya Allah memberikan pertolongan paham, hidayah turun. Wajibiyah. Kemudian apa? Setelah itu yang keempat, wabul ghotun ini apa? Apa Mbak Yuli, bul ghotun ini? Fulus ya. Apa? Duit, biaya, bayar, ya, bayar SPP, bayar beli buku ya, biaya. Tidak mungkin belajar tanpa biaya, ya. Sekolah gratis yang bayarin pemerintah, yang bayarin pengusaha donatur, nggak ada, biayanya pasti ada, hanya yang bayarin siapa. Kemudian berikutnya wasuhbatul ustadzin. Apa dia? Bersahabat dengan guru. Ada santri yang benci kepada guru, mustahil ilmunya bisa masuk, istilahnya tak akan berhasil. Harus baik-baik dengan guru, harus bersahabat dengan guru. Berarti tidak boleh membenci guru. Wasuhbatul ustadzin. Kemudian yang terakhir, waktu zamanin, dan waktu yang lama, tidak instan, tidak apa? Cepat, tidak buru-buru, tidak singkat. Bisa jadi pelajaran itu harus dimurajaah berkali-kali, ya, direview, ya, diulang berkali-kali supaya betul-betul paham. Coba jadi ulang. Ada berapa syarat dapat ilmu? 1, cerdas. 2, semangat. Hirsun. 3, sungguh. Fikri. Yang keempat, apa yang keempat? Jahit. Apa yang keempat? Bulu koton, pakai duit, biaya, dinarun yang juga. Terus bersahabat dengan guru. Terakhir, waktu yang lama. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta